ada yang masih sekolah Pak. Buat pengamanan untuk berenang di air. Dulu kita bergeraknya teh di rafting. Kerja kemana-mana lagi susah, jadi di sini aja. Saya ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi untuk Kang Dodo sebagai Ketua POK Darwi Sangyang Kenit, Pak Unang sebagai anggota lapangan, Kang Dede Bayu Sutrisno sebagai administrator lapangan, dan Teh Lia Melinda sebagai administrator lapangan yang sudah bersedia melakukan interview singkat mengenai sejarah, berbagai wahana, dan keterlibatan generasi muda yang berperan aktif dalam pengelolaan serta penataan kawasan Sangyang Kenit. Sahabat, Bandung seakan tidak pernah kehabisan kawasan untuk memuaskan dahaga traveler yang ingin menikmatinya. Ada begitu banyak destinasi wisata yang bisa Anda kunjungi di Bandung, mulai dari alam, museum, instalasi seni, kafe, factory outlet hingga kuliner, semuanya tersaji dengan lengkap. Masih berada pada jalur das Citarum Purba, Sangyang Kenit menawarkan banyak potensi wisata yang luar biasa. Sangyang Kenit berlokasi di Raja Mandala Kulon, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Letaknya cukup dekat dengan Powerhouse PLTA Saguling. Lokasinya tepat berada di perbatasan antara Bandung Barat dengan Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Purwakarta. Bagi traveler dari luar Bandung, bisa memilih keluar tol Padalarang untuk menuju daerah Raja Mandala dan berbelok ke arah PLTA Saguling. Papan petunjuk menuju Saguling terlihat jelas, begitupun dengan petunjuk arah dari Google Maps yang cukup akurat. Semua jalan menuju lokasi teraspal mulus 65%, sisanya campuran beton cor, tanah, dan kerikil. Di beberapa titik, kondisi jalan kurang baik, jadi berhati-hatilah saat mengendarai kendaraan. Sahabat, perlu Anda ketahui Sangyang Kenit merupakan lokasi kawasan wisata paling awal dari beberapa rangkaian destinasi wisata di area PLTA Saguling. Menurut saya, kawasan ini adalah yang terpanjang, terluas, dan terlengkap, atau bisa saya asumsikan sebagai kompilasi utama dari kawasan wisata Cikahuripan, Sangyang Poek, Sangyang Heuleut, dan Sangyang Tikoro jika digabungkan sekaligus, sejak kawasan ini terbuka untuk umum pada tahun 2019. Sangyang Kenit dari yang saya amati adalah kawasan wisata paling bersih dibandingkan beberapa kawasan di area ini. Tidak ada sampah yang berserakan, semuanya tertata rapih. Jadi sangat layak memberikan apresiasi bagi rekan-rekan yang sudah bekerja keras mengelola kawasan wisata Sangyang Kenit. Ada rasa bangga melihat kinerja luar biasa generasi muda yang terlibat berperan aktif dalam mendukung terciptanya ekonomi kerakyatan yang dikelola secara profesional. Bapak, namanya siapa, Pak? Oh, nama saya Unang. Nah, itu ban biasanya fungsinya buat apa, Pak? Buat pengamanan untuk berenang di air. Oh. Disewain, Pak, itu ya? Berapa ya? Disewain itu 5.000. 5.000 Ya. per jam, atau kalau lagi penuh per jam ya, Pak ya? Ya. Ya. Kalau pelampung, Pak? Lampung sama untuk berenang supaya lebih aman. Disewakan juga? Ya, disewakan juga 5.000. Rp5.000. Iya, mantap. Ini dikelolanya oleh siapa, Pak? Ini wisata ini dikelolanya oleh Karang Taruna. Karang Taruna, ya. Sama masyarakat setempat Karang Taruna Cisameng. Cisameng ya? Oh iya, siap. Sahabat, kawasan ini memiliki lahan parkir yang luas untuk kendaraan roda 2 dan 4. Biaya masuknya sangat bersahabat,
Rp8.000 per orang, dan parkir kendaraan roda 2 Rp2.000. Sementara kendaraan roda 4 hanya bisa parkir tepat sebelum pos administrasi kawasan dengan biaya Rp10.000. Kemudian pengunjung berjalan kaki santai sekitar 5 menit menuju kawasan wisata. Sementara kendaraan roda 2 bisa melanjutkan langsung ke area awal kawasan yang mampu menampung sekitar 40 kendaraan roda 2. Kawasan wisata Sangyang Kenit saat ini dikelola oleh kelompok Sadar Wisata atau Pokdarwis Kampung Cisameng, Raja Mandala Kulon. Kehadiran PLTA Raja Mandala selama ini ternyata telah memberikan dampak positif yang bisa menggerakkan roda ekonomi warga di sekitarnya. Mulai dari ibu-ibu yang membuka 5 warung tempat kuliner sederhana yang menjual makanan dan minuman ringan, serta aneka menu hidangan seperti makanan nasi liwet khas Bandung, hingga berbagai fasilitas seperti tempat ganti pakaian, MCK atau kamar mandi, dan musola yang tersedia dalam kondisi baik. Sahabat, ada cukup banyak fitur wahana yang ditawarkan oleh kawasan ini. Pertama, Anda bisa trekking santai, mengeksplorasi kawasan ini sepuasnya, menyusuri setiap sudut Sangyang Kenit dengan menapaki berbagai bebatuan sepanjang pinggiran sungai. Kedua, ada banyak spot foto instagenik atau instagramable yang nantinya bisa Anda bagikan di berbagai media sosial, termasuk tidur bergantungan di tebing menggunakan hammock. Ketiga, Anda bisa mencoba bermain air, berenang, atau hanya berendam saja. Pihak pengelola sudah menyediakan life vest atau pelampung sebagai safety vest dengan biaya Rp5.000. Keempat, jika debit air Sangyang Kenit ideal, Anda bisa mencoba river tubing atau body rafting dengan menyewa ban dengan biaya Rp5.000 juga. Kelima, sekali lagi jika debit air ideal, Anda juga bisa berkelompok sebanyak 4 orang plus 2 orang pemandu melakukan rafting atau arung jeram. Keenam, saya rasa ini yang paling seru, Anda bisa melakukan caving atau susur goa. Dimulai dari Goa Sangyang Kenit hingga menembus mulut Goa Sangyang Tikoro sepanjang sekitar 600 meter dengan biaya Rp150.000 per orang, lengkap dengan berbagai fasilitas yang disediakan oleh pengelola seperti life vest karena harus melalui beberapa lintasan berair, kemudian helm, senter, APD, dan sudah termasuk pemandu. Tapi pihak pengelola juga memberikan alternatif lain. Susur goa hanya 100 meter hingga batas lintasan berair dengan biaya yang berbeda tentunya. Oke Pak, selamat pagi Pak. Ya, Namanya pagi. siapa Pak? Nama saya Dodo. Oke, Bapak statusnya di sini apa Pak? Kebetulan saya sebagai ketua Pokdarwis di Sangyang Kenit. Oke, saya ingin nanya nih Pak, dari tadi saya lihat banyak generasi muda di kawasan ini. Apakah mereka panitia atau kru atau dilibatkan juga Pak? Kebetulan itu kru di sini Pak. Mereka ada yang masih sekolah Pak. Ya. Sekolah itu kan sekarang lagi libur Pak, makanya dilibatkan di sini. Misalkan kalau lagi sekolah juga, pulang sekolah dia langsung ke sini Pak. Oh gitu ya. Jadi mereka dari usia muda juga sudah punya penghasilan ya Pak ya? Ya Pak, alhamdulillah. Ya. Kalau misalnya dengan hubungannya dengan PLTA, pengelolaannya seperti apa Pak? Dari PLTA Saguling, PLTA support lahannya Pak. Lahannya ya? Ya. Apakah ada pembagian ini keuntungan Pak dari kawasan ini? Nggak ada Pak. Oh nggak ada ya? Perizinan aja. Hanya perizinan aja? Ya. Oke siap, terima kasih. Sahabat, ada beberapa tip dan trik yang ingin saya sarankan untuk Anda. Pertama, pastikan kondisi fisik sehat dan prima. Kedua, gunakan sepatu hiking yang tepat fungsi.
Ketiga, jangan terlalu banyak membawa barang makanan atau minuman, karena di kawasan ini tersedia beberapa warung yang menyediakan beberapa jenis makanan dan minuman dengan harga bersahabat jika bekal yang Anda bawa habis. Keempat, waktu kunjungan terbaik adalah saat musim kemarau, karena jika musim hujan, selain daerah aliran sungai atau Dasyat Tarum Purba dan air Sanghyang Kenit menjadi coklat keruh, bebatuan tempat pijakan kaki akan menjadi licin, dan tingkat kesulitan lintasan hiking atau trekking akan menjadi lebih tinggi dan sulit tentunya. Oke, Akang, nama siapa Kang? Dede Bayu Sutrisno. Status? Sebagai admin lapangan. Admin lapangan. Iya, tiketing gitu. Gimana Kang Bayu? Menurut Kang Bayu, pemberdayaan generasi muda di kawasan ini seperti apa Kang? Kita tuh di sini teh plus minus karena kan dulu kita bergeraknya teh di rafting. Iya. Cuman karena airnya surut, jadi kita buka Sanghyang Kenit. Sanghyang Kenit. Iya. Ada berapa anggota Kang yang generasi muda yang dilibatkan? Sekarang tuh 44 ya. 44 orang. Termasuk yang masih bersekolah ya. Termasuk masih yang bersekolah, terus atlet-atlet Bandung Barat. Atlet Bandung Barat. Atlet rafting ya. Oh, mereka latihannya di sini juga. Latihan di sini dan terlibat mengelola ini juga. Oh, asik juga ya. Ini udah berapa tahun menggunakan manajemen pengelolaan seperti ini kan? Sekitar 2 tahun. 2 tahun ya. Oh, sebelumnya dibebasin aja seperti itu ya. Sebelumnya kita Sanghyang Kenit itu setar untuk rafting. Oh, memang untuk rafting, khusus iya, rafting. Iya. Oh, jadi Kampung Cisameng itu ada beberapa atlet kayak atlet Bandung, Kota Bandung, atlet KBB ada gitu. Oh, terus sekarang, dari Kapinis juga ada. Ada Kapinis. Iya. Dari itu Unpad. Terus artinya untuk setelah 2 tahun itu sekarang dominannya lebih ke kawasan wisatanya ya, bukan kawasan wisata ya. Tapi raftingnya masih ada nggak kira-kira? Raftingnya ada tapi sewaktu-waktu aja pas airnya lagi naik. Oh iya. Tadi saya lihat juga ada ban, berarti ada body rafting juga ya? Body rafting, nah karena kita nggak bisa rafting jadi kita ada tubing. Jadi arung jeram yang pakai ban dalam mobil, kalau nggak pakai bodyboard. Pakai life vest juga ya? Pakai vest pelampung. Ya. Pelampung. Tadi saya lihat asik juga ini. Jadi makin ramai. Jadi di menu kita ada tubing 4 km. Oh gitu? Ya. Oh ini ya, yang menunya tuh yang mana? Ini ya? Tubing 4 km ya. Oh, jadi kita ada susur gua juga. Susur gua sekitar 600 meter. 600 meter dari Sanghyang Kenit bisa tembus ke Sanghyang Tikoro. Pulangnya tapi tidak jalan awal ya, jadi jalan pulangnya kita aspal, bisa ya? Jalan aspal, bisa tubing juga. Bisa tubing? Iya. Oh, tapi tergantung kondisi air. Jadi airnya itu kan nggak stabil. Jadi kalau misalnya bisa tubing kita bisa, kalau enggak ya. Oh gitu ya. Jalur atas. Oke sih. Ya. Makasih banyak Kang Bayu ya. Oke ya. Sama-sama.
Sahabat, menurut informasi Kang Dodo sebagai Ketua Pokdarwis atau Kelompok Sadar Wisata periode tahun 2019-2022, kawasan wisata ini terungkap karena proses ketidaksengajaan. Semua tebing-tebing, bebatuan raksasa, berbagai kontur yang tercipta, hingga Goa Sang Hyang Kenit mulai tersingkap dan muncul ketika lintasan air dari Bendungan Saguling yang sebelumnya menuju aliran Sungai Citarum Purba dialihkan ke PLTA Raja Mandala. Landscape yang tercipta secara alami di kawasan ini menampilkan pemandangan yang sungguh luar biasa menakjubkan. Tebing-tebing tinggi di kiri kanan kawasan, bebatuan raksasa, terhampar lengkap dihiasi berbagai warna dan berbagai kontur unik yang akan membuat kita kagum akan kemegahan landscape yang pernah menjadi lintasan Citarum Purba jutaan tahun lalu. Sungguh eksotis. By the way, jika jeli dan cermat, Anda juga akan menemukan 2 fosil pohon saat trekking di sini. Halo Teteh, namanya siapa Teh? Dengan Lia Melinda. Lia Melinda. Teteh masih sekolah nggak? Udah lulus? Udah lulus? Iya. Nggak daftar kuliah sekarang? Enggak. Oke Teh, udah berapa lama di sini Teh ikutan? Sekitar mau 1 tahun sih. Mau Tahun 1 kemarin tahun. ikutan gabung gitu. Lumayan ke penghasilannya? Lumayan. Lumayan ya, bantu-bantu orang tua ya? Ya. Oke Teh, coba cerita dari sisi Teh Lia, gimana pemberdayaan generasi muda yang khususnya wanita ya, yang teman-teman Teteh? Ya bagus sih, kayak yang sekolah kalau libur bisa ikutan gabung gitu. Terus kalau yang nggak kerja kan kerja kemana-mana lagi susah. Jadi di sini aja. Jadi sebelum keluar mending kan membudidayakan yang di sini gitu. Sebelum keluar, karena kan ini juga bagus nih buat dibudidayakan gitu. Terus kira-kira yang masih sekolah ada berapa orang di sini Teh yang ikutan jadi kru? Masih lumayan sih, kayak dominan SMA. Dominan SMA ya. Cuma emang masih 20-an tahun ke bawah. 20 tahun ke bawah. Kalau jam kerjanya gimana Teh? Dari kita buka kan jam 8, jadi para kru udah standby dari sebelum jam 8. Sampai jam 5. Sampai jam 5. Kita closing jam 5. Kalau misalnya mereka ada yang datang jam 12 gimana? Nggak apa-apa? Sampai Mungkin jam 5. masuknya kayak kalau kita butuh-butuh banget paling masuknya setengah hari, tapi udah jarang sih. Oh jarang ya. Pasti Biasanya harus dari pagi. full day ya biasanya ya. Full day. Harus full day. Oh gitu. Boleh tahu dapat berapa sehari? Gak tentu kan, tergantung pendapatan per harinya berapa. Oh. Nanti di closing, di pembukuan, Sore. Terus pembukuan masuk ke sini, masuk ke situ, nanti baru ke yang kerja gitu. Iya. Jadi gak tentu. Tapi cukup buat jajan. Oh, itu cukup buat jajan ya. Ya. Daripada nganggur di rumah kan. Yang penting semua masyarakat di kawasan ini terlibat. Mulai dari yang muda sampai yang tua terlibat ya. Oke, asik banget. Ini mirip kayak ekonomi kerakyatan Teh. Iya. Jadi memberdayakan masyarakat lingkungan sekitar untuk mengelola kawasan ini gitu. Oke, makasih banyak Teh Lia ya. Sama-sama. Sahabat, mengenai asal-usul nama Sang Hyang Kenit sendiri belum ada kepastian yang jelas.
tetapi ada dua mitos kuat yang berkembang di masyarakat mengenai penamaan lokasi ini. Sang Hyang berasal dari kata sang dan hyang, memiliki arti sesuatu yang dianggap agung dan luhur. Sedangkan kenit atau kedit memiliki arti melingkar. Karena jika diperhatikan dengan baik, bentuk dari Gua Sang Hyang Kenit sendiri adalah melingkar atau bulat. Begitu juga ketika aliran Sungai Citarum Purba sebelum dialihkan. Arusnya berbentuk melingkar dan berputar. Sementara itu, satu mitos lain yang berkembang yaitu tentang adanya seseorang keturunan wali bernama Eyang Wastulingga menyembelih hewan kendit sebagai tumbal. Hewan kendit sendiri sejenis kambing berwarna putih, memiliki sabuk pinggang berwarna hitam di badannya atau sebaliknya, untuk dijadikan sebagai hewan persembahan di lokasi ini. Sahabat, tetap disiplin dengan prosedur kesehatan, jaga 5M dan jangan lupa bahagia. Sampai jumpa lagi.